wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan observasi pembelajaran terhadap rekan sejawat, di mana saya Kasim Dali sebagai observer dan Pak Suspenti Ibrahim sebagai guru yang diobservasi. Observasi ini akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap praobservasi, observasi pembelajaran di kelas, dan pasca observasi. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi berupa percakapan dengan Pak Suspenti tentang bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Suspenti, Selamat pagi juga Pak Kasim. Pak Suspenti tidak sibuk? Oh tidak Pak, kebetulan hari ini jam sekarang ada mata pelajaran kedua Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Boleh Pak. Kata kita kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan praobservasi terhadap pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Jadi hari ini saya ingin tahu kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran besok. Kira-kira materi apa yang akan Bapak belajarkan besok dan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Mengajarkan materi tentang peredaran darah manusia Pak, dengan tujuan itu pertama melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Observasi nanti kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai terkait pembelajaran yang Bapak laksanakan? Yang saya capai yaitu pertama, saya mampu memfasilitasi siswa mengikuti pembelajaran menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua adalah saya mampu melibatkan siswa itu secara aktif mengikuti pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar mereka juga. Pembelajaran, tingkat pemahaman siswa itu kan berbeda. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira strategi apa yang telah dipersiapkan untuk itu? Saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Sebelumnya saya juga telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi ada berapa kelompok? Kelompok A mampu menyebutkan bagian-bagian sistem peredaran darah dan mengidentifikasi fungsi masing-masing. Kemudian kelompok B itu mampu menyebutkan bagian-bagian sistem peredaran darah dan belum mampu mengidentifikasi fungsinya masing-masing. Kelompok C yang terakhir itu hanya mampu menunjukkan bagian-bagian organ peredaran darah manusia. Strategi yang telah dipersiapkan dan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, nampak bahwa pembelajaran yang akan saya observasi ini adalah pembelajaran yang menarik dan luar biasa, Pak. Semoga semua tujuan pembelajaran dan area pengembangan bisa dicapai lancar dan sukses. Amin. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan melakukan refleksi, kira-kira tujuan pembelajaran dan area pengembangan apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran yang akan saya observasi? Insya Allah hari Senin Pak. Ya, jadi hari Senin saya akan melakukan observasi, semoga tidak ada halangan, sehingga semua yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Suspenti. Ya, sama-sama Pak. Demikianlah kegiatan praobservasi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi nanti kita akan melakukan refleksi, kira-kira tujuan pembelajaran dan area pengembangan apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum terlaksana. Kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran akan saya observasi? Insya Allah Senin Pak. Ya, jadi hari Senin saya akan melakukan observasi, semoga tidak ada halangan, sehingga semua
yang kita rencanakan akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, ketua kelas nantinya di yang sakit itu nanti insya Allah kita jenguk ya, karena pastinya dia butuh dukungan dari teman-temannya. Insya Allah kita pesir ke rumahnya, visit pada saat pembelajaran selesai. Oke adik-adik, sebelum masuk ke materi, Pak Guru, adik-adik untuk berdiri dulu sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
dengan lagu Indonesia Raya, insya Allah bisa tertumbuh rasa cinta tanah air ya. Jadi tanamkan rasa cinta tanah air pada diri kita. Siapa yang masih ingat? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Ya, ya, W.R. Supratman. Berikan aplaus dulu untuk adik ya. Biramanya tadi Pak Guru gerakan-gerakan? Birama berapa kali berapa? Iya, bagus 4/4. Jadi biasa kita lihat di pelaksanaan upacara-upacara ya, ada yang gerakan-gerakan begitu, itu biramanya, tapi untuk Indonesia Raya biramanya 4/4. Oke adik-adik, kita lihat videonya berikut. Nah, adik-adik silakan mendengar musik ini, insya Allah ini bisa didolongi. Setelah itu kita akan atraksi sedikit, oke? Oke, nah. Ini seperti suasana di pedesaan ya, di sungai. Bisa menenangkan hati kita. Ada suara percikan gunung, suara air, suasananya adem, tenang. Oke, nah sekarang adik-adik silakan berdiri kembali. Kita regangkan otot kita. Silakan putar-putar ke kanan. Oke, tangan ke atas supaya tidak kaku. Oke, silakan duduk. Coba, mengapa Pak Guru putar lagu seperti ini? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Supaya apa yang nantinya Pak Guru ajarkan, adik-adik bisa meresapinya dengan ketenangan hati. Walaupun kita banyak pikiran, tapi insya Allah dalam pembelajaran ini kita fokuskan dalam pembelajaran, kita tenangkan hati. Apa yang nanti akan diajarkan itu bisa masuk ke pikiran kita. Bisa ya? Oke. Adik-adik, kendaraan di sepanjang jalan raya. Ya. Ya? Pernah ya? Ya. Apa saja yang kamu lihat di sepanjang jalan? Ada bangunan. Ada bangunan, bagus. Ada kendaraan lain. Ya, ada kendaraan-kendaraan lain. Kendaraan lain itu berjalan atau diam? Jalan ya? Biasanya jalannya di mana? Biasanya di jalan, ada jalan tol atau jalan apa? Nah, adik-adik, kalau misalnya berjalan ke perkotaan, di perkotaan, banyak persimpangan jalan ya? Iya. Jadi adik-adik, keadaan yang sama yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, banyak cabangnya. Di perkotaan itu banyak jalan-jalan yang bercabang-cabang. Begitu juga di dalam diri kita itu, di dalam peredaran darah kita ada banyak cabang-cabangnya. Jalan peredaran darahnya banyak. Nah, ini seperti digambar, ada ini sebagian digambar. Ya, sistem peredaran manusia itu terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang mengandung banyak muatan dan penumpang. Di dalamnya terkandung air, jadi ada air. Ya, kemudian ada zat makanan yang tercerna. Jadi makanan yang kita makan itu dicerna. Setelah dicerna itu akan terbawa oleh darah. Darah itu seperti kendaraan. Ya? Ya, di darah itu ada air,
kemudian ada zat makanan. Zat makanan yang sudah kita punya itu akan diproses di dalam ini, kemudian akan zat-zat yang berguna itu akan dibawa oleh darah, dan itu yang akan dibawa ke sel-sel yang bisa membangkitkan semangat kita. Ya, oke. Kemudian zat sisa metabolisme, ada garam mineral dan gas-gas tersebut. Yang gas-gas terlarut. Pembuluh darah diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan. Nah ini pembuluh darah. Kalau pembuluh darah, urat-urat itu, ya itu jalannya darah. Ya. Pembuluh darah itu seperti sebuah lintasan atau jalan yang dilalui oleh kendaraan yang berfungsi sebagai media pengangkutan oleh darah. Sedangkan jantung sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah melanjutkan peredarannya ke seluruh sel tubuh. Oke adik-adik ya. Jadi pembuluh darah itu adalah sebagai jalannya. Kemudian jantung adalah tempat perhentian sementara. Sebelum jantung memompa, nah darah ada di situ, kemudian dipompa, darahnya lagi jalan. Bisa ya? Oke adik-adik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran torso dan gambar peredaran darah manusia, dapat siswa kamu dapat menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Oke ya? Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran torso dan gambar peredaran darah manusia, siswa, artinya kamu, dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang berikut dengan kegiatan berkreasi menggambar, kamu dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Jadi dapat menggambar. Sebentar menggunakan mental lebar kerja dan menggunakan nantinya bagi berkelompok supaya bagus ya. Di saat pembelajaran kelompok, nah aku mau lihat siapa yang kelompok aktif, siapa kelompok yang kurang aktif, siapa orang yang aktif di kelompok, itu akan dinilai ya. Berikut melalui kegiatan mengamati video demonstrasi tentang pantun. Kamu dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Jadi ciri-ciri pantun, yang bagian-bagian pantun dan ciri-cirinya apa itu? Oke? Oke adik-adik, kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, simaklah video pembelajaran ini supaya apa yang nantinya diberikan adik-adik lebih paham. Diperhatikan ya. Oke. Nah, sebelum Pak Guru jelaskan, silakan diamati dulu. Pak. Dalam mata pelajaran. Jadi itu adalah bagian-bagian dari jantung, bagian-bagian dari darah, kemudian bagian-bagian dari jantung, dan cara peredaran darah dari darah besar dan peredaran darah kecil. Bisa ya? Oke. Nah, ini adalah gambar jantung. Tadi sudah dijelaskan lagi dalam video tadi bagaimana itu jantung. Nah ini gambar dari jantung. Ini ada tanda panahnya. Tanda panah ini adalah menunjukkan tempat nama dari ini seperti aorta. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian pembuluh darah balik
balik kafa atas. Nah, pembuluh darah balik kafa atas. Kemudian katup pulmoner. Ini katup pulmoner, katupnya. Kemudian katup trikuspid. Katup ininya, ini katupnya. Kemudian serambi kanan. Serambi kanan jantung, ya. Kemudian pembuluh balik kafa bawah. Jadi pembuluh kafa atas, kemudian ini adalah kafa bawah. Kemudian bilik kanan. Ini bilik kanan. Kemudian otot papiler. Arteri koroner. Ya, arteri koroner modelnya begini. Bilik kiri, tutup aorta. Kemudian katup mitral. Ada juga namanya serambi kiri dan arteri pulmonalis. Oke ya, bisa ya? Bisa dimengerti ini ya? Ada yang kurang dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, Pak Guru mau bertanya. Bisa? Nah, coba. Yang mana namanya serambi kanan? Di sebelah mana? Siapa yang bisa menunjukkan? Yang mana? Coba, Adi Najwa. Silakan ke depan. Yang mana yang namanya serambi kanan? Yang mana letak serambi kanan? Jalan jantung. Iya, itu serambi kanan ya? Ya? Ya. Mana pembuluh darah balik kafa atas? Ada yang handphone? Bisa? Pembuluh darah balik kafa atas. Iya, bagus. Berikan nafas dulu untuk ada handphone. Coba adik, coba ketua kelas dulu. Mana yang namanya serambi kiri? Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar berianglah gaung. Tangan diputar-putar berpeganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
adik-adik. Nah, setelah sudah menerima pelajaran tadi dan sudah kita melaksanakan evaluasi. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Guru akhiri. Pak Guru mau tanya dulu, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Baik nggak? Bagus atau tidak? Bagus. Menarik atau tidak? Menarik. Menariknya di apa? Mengenai apa? Pembuluh darah, mengenai darah. Bagaimana itu darah? Bagaimana itu jantung? Ya? Ya. Siapa yang tahu ada berapa golongan darah? 3. Ada berapa? 3. 3 atau 4? 3. Nah, coba disebutkan. Pertama, golongan darahnya. Golongan darah A, B, D, O. Ada 3 atau 4? 4. Nah, sekarang untuk darah, siapa yang tahu kalau si golongan darah O itu bisa menyalurkan darahnya, mendonorkan darahnya kepada siapa? Kepada siapa? A dan B. Dan kenapa harus si O ini bisa menyalurkan darahnya? Kenapa? Darahnya adalah darah universal, umum. Universal itu sebagai darah umum. Bisa mendonorkan darahnya kepada si A, si B, dan si AB. Ya, kalau si A ke Tidak boleh. tidak bisa ya? Oke. Kalau B ke O? Hah? Boleh. Tidak bisa. B ke O? Boleh. Tidak. Nah, kalau si Tasya bilang boleh, kenapa Tasya boleh? Coba. Tadi yang bilang boleh, kenapa? Boleh. Yang tidak boleh, kenapa? Karena tidak sama. Tidak umum. B tidak umum. Kalau O itu sebagai darah umum. O itu dia dapat menyesuaikan darah. Iya, nomor 1 sebutkan organ penyusun sistem peredaran darah. Kira-kira apa? Organ penyusun sistem peredaran darah. Apa-apa? Ya di situ apa nomor 1? akan membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan organ penyusun sistem peredaran darah manusia, arteri, vena, dan kapiler. Jelaskan struktur jantung. Tricuspid, serambi kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, berikan. Oke adik-adik. Nah, setelah sudah menerima pelajaran tadi dan sudah kita melaksanakan evaluasi. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Guru akhiri. Pak Guru mau tanya dulu, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Baik nggak? Bagus atau tidak? Bagus. Menarik atau tidak? Menarik. Menariknya di apa? Mengenai apa? Pembuluh darah, mengenai darah. Bagaimana itu darah? Bagaimana itu jantung? Ya? Ya. Siapa yang tahu ada berapa golongan darah? 3. Ada berapa? 3. 3 atau 4? 3. Nah, coba disebutkan. Pertama, golongan darahnya.
Golongan darah A, B, D, O. Ada 3 atau 4? 4. Nah sekarang untuk darah, siapa yang tahu kalau si golongan darah O itu bisa menyalurkan darahnya, mendonorkan darahnya kepada siapa? Kepada siapa? A dan B. Dan kenapa harus si O ini bisa menyalurkan darahnya? Kenapa? Darahnya adalah darah universal, umum. Right? Universal itu sebagai darah umum. Bisa mendonorkan darahnya kepada si A, si B, dan si AB. Ya, kalau si A ke Tidak boleh. tidak bisa ya? Oke. Kalau B ke O? Hah? Tidak bisa. B ke O? Tidak. Nah, kalau si Tasya bilang boleh, kenapa Tasya boleh? Coba. Tadi yang bilang boleh, kenapa? Boleh. Yang tidak boleh, kenapa? Karena tidak sama. Tidak umum. B tidak umum. Kalau O itu sebagai darah umum. O itu dia dapat menyesuaikan darah. Tetapi kalau inti darahnya adalah B, kalau dikasih darahnya ke O itu tidak bisa. Cuman O diberi darah, didonorkan kepada darah si B itu bisa. Hah? Oke, adik-adik, setelah kita buat kesimpulan di pembelajaran hari ini, maka sudah waktunya kita istirahat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Watawasau bis sabri. Oke, adik-adik, dengan doa tadi maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Kita tutup pembelajarannya dengan melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Suspendi. Selamat pagi Bapak Kasim. Sebagaimana kesepakatan kita pada pra-observasi, setelah observasi pembelajaran, kita akan berbincang-bincang lagi untuk melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan. Bisakah Bapak? Bisa Pak. Bagaimana perasaan Bapak Suspendi setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega, bersyukur karena proses pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran kemarin-kemarin yang telah saya laksanakan. Nah, apa yang membedakan pembelajaran kemarin dengan hari ini, Pak? Hari ini melakukan observasi terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian saya bisa tahu apa kelemahan dan kekuatan saya saat melaksanakan pembelajaran, dan dari kelemahan maupun kekuatan itu saya memiliki peluang untuk memperbaiki kelemahan saya dan meningkatkan kekuatan itu dalam pembelajaran. Sementara kemarin saya tidak tahu apa pembelajaran yang saya laksanakan sudah tepat atau belum. Pak, berarti kehadiran saya sebagai supervisor tidak menjadi beban bagi Bapak. Iya Pak.
Kira-kira saat melaksanakan pembelajaran tadi, langkah pembelajaran mana yang menurut Bapak suspensi tidak sempat dilaksanakan atau mungkin tidak maksimal dalam pelaksanaan? Pada saat pembelajaran tadi, semua langkah pembelajaran sudah saya laksanakan sesuai dengan RPP yang saya buat. Berusaha untuk memberikan latihan yang berkesinambungan supaya kemampuan siswa terasa. Alhamdulillah, itu niat yang baik Pak. Sekarang kita beralih pada area pengembangan yang ingin dicapai. Pada pra-observasi kemarin ada 2 hal yang ingin dicapai. Nah, menurut Bapak, ketercapaian itu apakah kedua-duanya tercapai atau bagaimana? Iya Pak, untuk area pengembangan yang pertama sudah tercapai. Pada saat pembelajaran saya sudah memfasilitasi siswa dengan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun ada juga area pengembangan yang belum maksimal yang saya laksanakan, yaitu yang pertama pada saat meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, saya hanya fokus pada 2 orang siswa yang selalu angkat tangan untuk menjawab. Sementara siswa lain itu hanya menyimak pada saat pembelajaran, sehingga tujuan saya untuk melibatkan semua siswa secara aktif untuk mengikuti pembelajaran belum maksimal. Berikut yang kedua, yaitu saya juga belum maksimal dalam membimbing siswa dalam kelompok menurut kesiapan belajar mereka. Saya merasa pembelajaran berdiferensiasi ini bagus untuk siswa, namun guru harus kerja keras juga Pak. Iya, memang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran berpihak pada murid. Dan pada awalnya kita merasa bahwa tugas guru bertambah karena harus memetakan siswa sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, namun kita perlu sadari bahwa perlu kepercayaan dan pengembangan tugas mulia ini Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa. Tahu apa rencana Bapak untuk mendanai kembali area pengembangan yang belum maksimal dilaksanakan tadi? Di saat saya memberikan materi kepada siswa, seharusnya saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab, meskipun mereka tidak mengangkat tangan, karena bisa jadi anak yang tidak angkat tangan merasa malu atau ragu untuk menjawab. Kemudian saya juga akan memberikan pembimbingan lebih kepada kelompok yang kurang mampu untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi atau berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kira-kira rencana Bapak untuk pelaksanaannya? Insya Allah masuk besok karena lebih cepat dari besok. Ya, setelah kita panjang lebar membahas tentang kekuatan dan kelemahan Pak dalam pembelajaran, akhirnya Pak menemukan solusi untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan itu. Nah, apa sih rencana tindak lanjut yang Bapak lakukan ke depannya? Untuk lebih meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya perlu banyak bertukar pikiran dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Selain dengan rekan-rekan dan kepala sekolah, itu saya harus banyak belajar dari referensi lain, bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat dan tentunya berpihak pada mereka. Baiklah, karena refleksi kita pada hari ini sudah selesai, di mana Bapak sudah menyadari kekuatan dan kelemahan Bapak saat melaksanakan pembelajaran. Jadi solusinya Bapak sudah berikan, sampaikan sama saya. Jadi maka pertemuan selanjutnya insya Allah tidak akan tunjukkan di internet. Insya Allah. Semoga apa yang Bapak rencanakan